Asal-usul Putri Duyung, cerita rakyat Minahasa. Di sebuah desa nelayan yang terletak di pesisir Minahasa Selatan, hiduplah seorang perempuan yang sangat mengidam lamun, sejenis tumbuhan laut yang tumbuh subur di dasar laut. Keinginan perempuan ini untuk mengonsumsi lamun begitu kuat, hingga ia sering memimpikan dirinya berenang di antara hamparan lamun yang hijau dan segar. Namun, suaminya, seorang nelayan yang gigih, tidak menanggapi keinginan istrinya dengan serius. Baginya, lamun bukanlah makanan yang layak bagi manusia, melainkan makanan bagi ikan dan makhluk laut lainnya. Setiap hari, perempuan tersebut menatap laut dengan penuh harap, membayangkan dirinya menyelam ke dalam air yang jernih dan memetik lamun yang segar. Keinginannya semakin kuat seiring berjalannya waktu, hingga suatu hari, ketika suaminya sedang melaut, ia memutuskan untuk mencari lamun sendiri. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju gugusan karang yang terletak tidak jauh dari pantai. Di sana, di antara celah-celah karang, ia menemukan lamun yang selama ini didamkannya. Dengan penuh kegembiraan, perempuan tersebut memetik lamun dan memakannya di tempat itu juga. Rasanya begitu segar dan lezat, seolah-olah lamun tersebut adalah makanan yang diciptakan khusus untuknya. Setiap malam, ketika suaminya sedang tidur, ia diam-diam pergi ke gugusan karang tersebut untuk mengonsumsi lamun sambil berendam di air laut. Setelah beberapa waktu mengonsumsi lamun secara diam-diam, perempuan tersebut mulai merasakan perubahan yang aneh pada tubuhnya. Setiap malam, ia pergi ke gugusan karang yang terletak tidak jauh dari pantai, tempat di mana lamun tumbuh subur. Di sana, ia berendam di air laut yang jernih sambil menikmati lamun yang segar. Rasanya begitu lezat dan memuaskan, seolah-olah lamun tersebut adalah makanan yang diciptakan khusus untuknya. Namun, perubahan fisik yang dialaminya tidak bisa diabaikan. Kulitnya yang semula kasar karena terpapar sinar matahari dan angin laut, kini menjadi lebih halus dan bersinar. Rambutnya yang semula kusut dan kering, berubah menjadi lebih panjang, lembut, dan berkilau seperti sutra. Yang paling mencolok adalah kakinya yang perlahan-lahan mulai menyatu, membentuk ekor ikan yang indah dengan sisik-sisik berwarna perak yang berkilauan di bawah sinar bulan. Perubahan ini membuat perempuan tersebut merasa terasing dari kehidupan di darat. Ia tidak lagi merasa nyaman berjalan di atas pasir pantai atau berinteraksi dengan orang-orang di desanya. Sebaliknya, ia merasa lebih hidup dan bebas ketika berada di dalam air, berenang di antara lamun dan karang. Laut menjadi rumahnya yang sejati, tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa ada yang menghakimi. Namun, perubahan ini juga membawa rasa takut dan kebingungan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya dan mengapa tubuhnya berubah menjadi seperti ini. Ia merasa bahwa dirinya telah menjadi makhluk laut yang dikenal dalam legenda sebagai Putri Duyung. Setelah beberapa waktu hidup di laut dan mengalami perubahan fisik yang luar biasa, Putri Duyung menyadari bahwa dirinya sedang mengandung. Kehamilan ini membawa campuran perasaan bahagia dan cemas, karena ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada anak yang dikandungnya. Namun, ia tetap menjalani hari-harinya dengan penuh harapan dan cinta, berenang di antara lamun dan karang, serta menjaga dirinya dengan baik. Pada suatu malam yang tenang, di bawah sinar bulan purnama yang memantul indah di permukaan laut, Putri Duyung merasakan tanda-tanda bahwa waktunya telah tiba. Dengan penuh keberanian, ia mencari tempat yang aman di antara gugusan karang untuk melahirkan. Di sana, di dalam pelukan laut yang hangat dan tenang, ia melahirkan seorang anak laki-laki yang luar biasa. Anak tersebut lahir dengan ciri-ciri yang unik. Tubuhnya memiliki ekor ikan yang indah seperti ibunya, dengan sisik-sisik berwarna perak yang berkilauan. Matanya yang besar dan cerah memancarkan kecerdasan dan keingintahuan, sementara kulitnya yang halus dan bersinar menunjukkan bahwa ia adalah makhluk laut yang istimewa. Putri Duyung merasa sangat bahagia melihat anaknya yang sehat dan kuat, dan ia memberikan nama yang indah untuknya. Anak Duyung tersebut tumbuh besar di laut bersama ibunya. Sejak kecil, ia belajar berenang dengan lincah di antara lamun dan karang, serta berinteraksi dengan berbagai makhluk laut. Ibunya mengajarinya tentang kehidupan di laut, cara mencari makanan, serta bagaimana menjaga dan melindungi diri dari bahaya.
Mereka hidup harmonis di dalam laut, menjelajahi setiap sudutnya dengan penuh rasa ingin tahu dan kegembiraan. Seiring berjalannya waktu, anak duyung tersebut semakin menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Ia memiliki kekuatan dan kecepatan yang luar biasa dalam berenang, serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk laut lainnya. Ia juga mewarisi kemampuan penyembuhan dari ibunya, menggunakan lamun dan tumbuhan laut lainnya untuk menyembuhkan luka dan penyakit. Kemampuan ini membuatnya dihormati dan dikagumi oleh makhluk-makhluk laut lainnya. Setelah melahirkan, Putri Duyung dan anaknya menjalani kehidupan yang penuh keajaiban di laut. Mereka menjelajahi setiap sudut lautan, dari perairan dangkal yang dipenuhi lamun hingga kedalaman laut yang misterius. Laut menjadi rumah mereka yang sejati, tempat di mana mereka bisa hidup bebas dan bahagia tanpa ada yang menghakimi. Setiap hari, mereka berenang bersama di antara hamparan lamun yang hijau dan segar. Anak duyung tersebut belajar banyak dari ibunya tentang kehidupan di laut. Ia belajar cara mencari makanan, seperti ikan-ikan kecil dan tumbuhan laut, serta cara berinteraksi dengan makhluk-makhluk laut lainnya. Ibunya mengajarinya tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem laut dan menghormati setiap makhluk yang ada di dalamnya. Selain itu, mereka juga memiliki tugas mulia sebagai penjaga laut. Mereka selalu siap membantu para nelayan yang melaut di sekitar wilayah tersebut. Ketika ada nelayan yang mengalami kesulitan, seperti perahu yang terbalik atau jaring yang tersangkut, mereka dengan sigap memberikan bantuan. Kehadiran mereka memberikan rasa aman dan nyaman bagi para nelayan, yang selalu merasa dilindungi oleh makhluk-makhluk laut yang baik hati ini. Anak duyung tersebut tumbuh menjadi makhluk laut yang kuat dan cerdas. Ia memiliki kemampuan berenang yang luar biasa, mampu bergerak dengan cepat dan lincah di dalam air. Ia juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk laut lainnya, seperti ikan, penyu, dan lumba-lumba. Kemampuan ini membuatnya dihormati dan dikagumi oleh makhluk-makhluk laut lainnya, yang selalu siap membantunya dalam menjaga laut. Meskipun hidup di laut, mereka tidak pernah melupakan asal-usul mereka sebagai manusia. Setiap kali melihat nelayan yang melaut, mereka merasa tergerak untuk membantu dan melindungi mereka. Mereka memberikan petunjuk tentang tempat-tempat yang aman untuk menangkap ikan, serta memberikan peringatan tentang bahaya yang mungkin mengancam. Dengan cara ini, mereka tetap terhubung dengan dunia manusia, meskipun diri mereka telah menjadi makhluk laut yang berbeda. Kehidupan di laut memberikan mereka kebebasan dan kebahagiaan yang sejati. Mereka bisa berenang sejauh yang mereka inginkan, menjelajahi setiap sudut lautan yang indah dan misterius. Mereka juga bisa menikmati keindahan alam bawah laut, seperti terumbu karang yang berwarna-warni, ikan-ikan yang berenang dengan riang, dan tumbuhan laut yang bergoyang lembut di bawah arus. Laut menjadi tempat di mana mereka bisa menjadi diri mereka sendiri, tanpa ada yang menghakimi atau membatasi. Sementara itu, setelah perempuan tersebut berubah menjadi duyung dan hidup di laut, suaminya yang seorang nelayan ulung merasa kehilangan yang mendalam. Setiap hari, ia melaut dengan harapan dapat menemukan istrinya yang hilang. Namun, meskipun ia telah menjelajahi setiap sudut lautan, ia tidak pernah menemukan jejak istrinya. Kehilangan ini membuatnya merasa sangat sedih dan kesepian. Suaminya terus menjalani kehidupannya sebagai nelayan, namun tanpa kehadiran istrinya, hidupnya terasa hampa. Ia sering duduk di tepi pantai, menatap laut yang luas dengan penuh harap. Setiap kali melihat ombak yang bergulung, ia berharap bahwa istrinya akan muncul dari dalam laut dan kembali ke sisinya. Namun, harapan itu tidak pernah terwujud. Meskipun demikian, suaminya tidak pernah menyerah. Ia terus melaut setiap hari, menangkap ikan dan menjaga kehidupan di desa nelayan tempat mereka tinggal. Ia juga selalu berdoa dan memberikan persembahan kepada laut, berharap agar istrinya yang telah menjadi duyung selalu dilindungi dan diberkati. Suaminya percaya bahwa meskipun mereka terpisah, cinta mereka akan selalu menghubungkan mereka. Suaminya juga merasa terhibur dengan kehadiran anak-anak nelayan di desa tersebut. Ia sering menceritakan kisah tentang istrinya yang berubah menjadi duyung kepada anak-anak, mengajarkan mereka tentang pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya.
Meskipun hidupnya penuh dengan kesedihan dan kerinduan, suaminya tetap menjalani hidupnya dengan penuh semangat dan dedikasi. Ia menjadi sosok yang dihormati dan dikagumi oleh masyarakat desa, yang selalu melihatnya sebagai contoh ketabahan dan kesetiaan. Di Desa Arakan, Minahasa Selatan, hubungan antara duyung dan nelayan telah terjalin sejak lama. Nelayan di desa ini memiliki kedekatan historis dengan duyung, yang dikenal sebagai makhluk laut yang baik hati dan selalu siap membantu. Mereka mengenali kehadiran duyung dari bentuk fisik maupun suaranya yang khas. Ketika masa kawin tiba, dugong, nama lain duyung, akan memposisikan tubuhnya tegak ke arah permukaan air, kemudian menjatuhkan diri diikuti suara keras yang menggema di seluruh perairan. Para nelayan percaya bahwa duyung adalah penjaga laut yang setia. Mereka sering melihat duyung berenang di sekitar perahu mereka, seolah-olah mengawasi dan melindungi mereka dari bahaya. Ketika ada nelayan yang mengalami kesulitan, seperti perahu yang terbalik atau jaring yang tersangkut, duyung dengan sigap memberikan bantuan. Kehadiran duyung memberikan rasa aman dan nyaman bagi para nelayan, yang selalu merasa dilindungi oleh makhluk-makhluk laut yang baik hati ini. Hubungan antara duyung dan nelayan tidak hanya terbatas pada bantuan fisik. Duyung juga memberikan peringatan tentang bahaya yang mungkin mengancam. Ketika ada badai atau gelombang besar yang mendekat, duyung akan muncul di permukaan air dan mengeluarkan suara keras sebagai tanda peringatan. Para nelayan yang mendengar suara ini segera kembali ke darat, menghindari bahaya yang mengancam. Dengan cara ini, banyak nyawa yang terselamatkan berkat peringatan dari duyung. Legenda duyung di Minahasa Selatan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya masyarakat setempat. Kisah ini diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi cerita yang selalu diceritakan di malam hari di sekitar api unggun atau saat berkumpul bersama keluarga. Setiap anak tumbuh dengan mendengar cerita tentang duyung yang baik hati dan selalu siap membantu, mengajarkan mereka tentang nilai-nilai luhur yang harus dijunjung tinggi. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, serta tentang pengorbanan dan cinta yang tulus. Warisan budaya ini menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Minahasa Selatan, mengajarkan nilai-nilai luhur yang harus dijunjung tinggi dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.